Bagi masyarakat Jawa, pergantian tahun bukanlah tentang pesta kembang api, melainkan dirayakan dalam ketenangan, keheningan, dan penuh perenungan. Inilah Malam Satu Suro, penanda dimulainya tahun baru dalam sistem kalender penanggalan Jawa yang diwariskan sejak zaman Kerajaan Mataram Islam. Dengan melakukan kirab pusaka keraton dengan cucuk lampah atau barisan depan kerbau bule keturunan Kiai Slamet yang menjadi pembuka tahun baru Jawa, ribuan orang memadati jalan yang menjadi rute kirab ini. Malam yang tenang menyelimuti Keraton Surakarta Hadiningrat. Di balik tembok keraton, sebuah tradisi lama masih terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi Malam Satu Suro berawal dari masa Mataram Islam pada abad ke-17. Pada tahun 1633, Sultan Agung Hayagrakesuma menetapkan kalender Jawa yang memadukan penanggalan Hijriah dan tahun Saka. Sultan Agungan menyamakan Satu Suro sama dengan Malam Satu Muharram. Cuman berangkatnya yang berbeda. Tahun Saka ini sudah, kalau Sultan Agungan ini tahun 1950 akan masuk 59. Sejak saat itu, tanggal 1 Suro 1555 menjadi awal tahun dalam kalender Jawa. Pada masa awal, kegiatan yang dilakukan masih berupa wilujengan dan jamasan pusaka. Kirab pusaka belum dikenal seperti sekarang. Tradisi kirab baru berkembang pada masa-masa berikutnya sebagai bagian dari budaya keraton yang terus mengalami perubahan. Pada masa pemerintahan Pakubuwono X, pelaksanaan kirab pusaka mulai terlihat lebih jelas. Tradisi ini berkembang ketika masyarakat sedang menghadapi pagebluk atau wabah penyakit. Larangan sebenarnya tidak ada karena di budaya itu selalu menjalankan naluri lembur ya. Jadi wilujengnya tetap ada. Hanya kirabnya justru baru akhir ini pada tahun 2021 waktu ada COVID. Nah, itu COVID memang saat itu kirab pusaka tidak ada. Tapi wilujengan tetap ada. Jika wilujengan dukutan agen, istilah dukutan komplit buaya itu. Jadi wilujengan tetap ada di sini karena intinya daripada kirab adalah tirakatnya, kita anggap tirakatnya ya. Bukan hanya kita sekedar bertirakatnya, tapi tirakatnya lebih utama. Untuk apa? Untuk memperingati kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. Kirab dilakukan sebagai bentuk ikhtiar budaya keraton dalam menghadapi situasi tersebut. Pada masa itu, kirab masih sederhana. Pesertanya hanya sentana dalem, abdi dalem, dan kepala keraton. Pusaka yang diara juga masih terbatas, dan rute kirab hanya berada di kawasan Baluwarti dalam keraton. Sebelumnya ada sebagai peringatan biasa, artinya ada wilujengan biasa, tapi tidak ada, belum ada kirab pusaka. Jadi ada kirab pusaka memang diawali sejak tahun kurang lebih 1800-an pada jeneng Sirun Pakubuwono X. Dokumentasi mengenai pelaksanaan kirab pusaka pada masa Pakubuwono XI sangat terbatas. Namun, berbagai sumber tidak menunjukkan dengan adanya perubahan mendasar dalam tata cara maupun penyelenggaraannya. Dengan demikian, kirab dapat dipahami sebagai tradisi yang tetap dipertahankan meskipun Keraton Surakarta saat itu sedang menghadapi dinamika politik menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial. Perubahan besar terjadi pada masa Pakubuwono XII. Pada periode ini, kirab mulai dilaksanakan keluar dari lingkungan keraton sehingga dapat disaksikan masyarakat luas. Sejak saat itu, kirab Malam Satu Suro tidak lagi hanya menjadi tradisi internal keraton, tetapi berkembang menjadi tradisi budaya masyarakat Surakarta. Bentuk kirab yang dikenal hingga sekarang sebagian besar berkembang pada masa ini, baik dari segi pelaksanaan, rute, maupun keterlibatan masyarakat.
Jadi perubahan ini sejak tahun 1974-1975. Waktu itu Presiden kedua Indonesia itu Bapak Presiden Soeharto itu kan mendengar kalau di sekarang Surakarta ada kirap pusaka. Tapi kirap pusaka hanya ada di dalam beteng. Dan beliau menginginkan agar pusaka itu kalau bisa sowan sinuwun, matur, kalau bisa pusaka jangan hanya di dalam keraton beteng saja. Kalau bisa agar di luar beteng agar masyarakat luas sudah mengetahui atau tahuan gitu. Akhirnya setelah dipikir-pikir, Sinul Pakubuwono 12 mengizinkan sehingga kirap pusaka sejak tahun 1975 itu nanti kirapnya bukan hanya di dalam keraton tapi di luar keraton. Menjelang malam 1 Suro, suasana keraton mulai berubah. Para tamu dan abdi dalam berdatangan dengan mengenakan pakaian adat Jawa berwarna hitam. Pada prosesi awal dimulai dengan jamasan pusaka, yaitu pembersihan benda-benda pusaka keraton menggunakan air kembang. Pada ritual ini dilakukan secara tertutup oleh abdi dalam terpilih di dalam Ageng Prabasuyasa. Malam semakin larut. Di pendopo keraton dilaksanakan wilujengan dan doa bersama yang diikuti keluarga keraton, abdi dalem, dan para ulama. Setelah itu, para petugas mulai mempersiapkan pusaka yang akan dikirapkan. Pusaka dikeluarkan secara bertahap dari ruang penyimpanan keraton. Tepat pada tengah malam, prosesi kirap dimulai. Kebo Bule Kiai Slamet berjalan di barisan paling depan sebagai cucuk lampa atau penunjuk jalan. Di belakangnya terdapat pusaka-pusaka keraton yang diarak oleh para abdi dalem. Selama prosesi kirap berlangsung, seluruh peserta melaksanakan tapa bisu, yaitu menjaga keheningan selama perjalanan sebagai simbol penghormatan, kedisiplinan, dan pengendalian diri. Rombongan kirap berjalan mengelilingi kawasan keraton hingga dini hari dalam suasana hening dan tertib. Setelah prosesi selesai, seluruh rombongan kembali memasuki keraton. Pusaka-pusaka kemudian disimpan kembali ke tempat semula.
Kirap pusaka malam satu suro tidak hanya menjadi tradisi budaya keraton, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa. Hingga hari ini, tradisi tersebut dilestarikan sebagai warisan sejarah dan budaya yang masih hidup di tengah perkembangan zaman.